Hormati Yang Mutakhir Bapak Pendeta GKS Keropo Senior Pak Immanuel Horo, yang saya hormati Ketua KNPI Sumba Barat Daya, Ketua GMNI Pemkri, ketua-ketua kepemudaan lainnya yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya banggakan dan yang saya kasihi dan yang saya banggakan. Ketua GMKI cabang Tampolaka dengan sejumlah adik-adik para pengurus lainnya, senior atau pemula yang sudah berada pada level senior yang juga hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Singkatnya, adik-adik pemuda yang bergabung dalam organisasi kepemudaan, baik yang sifatnya nuansa gereja maupun yang sifatnya nasionalis, yang saya banggakan. Pertama-tama, sebagai manusia beriman, saya mengajak kita semua untuk sejenak menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan restunya kita boleh berkumpul di sini dengan penuh sukacita. Hadirin dan peserta didik, calon anggota GMKI cabang Tampolaka yang saya hormati. Momentum hari ini di sini itu kita berada pada sebuah langkah proses yang dilakukan oleh organisasi GMKI untuk mempersiapkan mereka-mereka yang juga adalah tanggung jawab GMKI, yaitu adik-adik yang akan bergabung sebagai anggota baru dalam gerakan mahasiswa Kristen Indonesia cabang Tampolaka. Tentunya hal ini adalah sebuah momentum yang syarat makna. Tadi ada sejumlah cerita terkait dengan proses awal bertumbuh dan berkembangnya GMKI di Republik Indonesia ini sampai pada kita di Sumba Barat Daya. Di sana bahwa ada sejumlah persoalan, ada sejumlah hal yang menjadi tantangan, menjadi gangguan, menjadi hambatan, menjadi rintangan, baik yang dihadapi oleh gereja maupun yang dihadapi oleh mahasiswa itu sendiri saat itu. Tantangan itu tentunya ada dua versi menurut saya. Versi pertama itu tantangan yang datangnya dari dalam itu sendiri, yang sifatnya internal. Hal yang sifatnya internal biasanya juga yang saya pelajari dari ilmu dan teori, bahkan yang saya amati dari proses kehidupan sosial kemasyarakatan pada keberadaan kita semua.
itu malah lebih berat dibanding tantangan yang datangnya dari luar atau yang sifatnya eksternal. Lebih berat. Karena apa? Yang diutamakan pertama adalah mengatur dan mengurus diri sendiri dulu. Ini tantangan berat ini. Bagaimana kita menguasai diri sendiri dalam berbagai aspek kehidupan. Ini tantangan. Kalau kita lolos dari tantangan atau berhasil itu mengelola tantangan internal yang ada, yakin saya bahwa organisasi ini bisa eksis ke depannya sebagai sebuah organisasi yang ikut benar-benar berada dalam konteks positif terkait dengan kemitraan dalam berbagai hal, terutama bermitra dengan pemerintah. Banyak hal yang menjadi tantangan internal. Belum lagi kalau kita kaitkan lagi bahwa GMKI ini anaknya gereja, kan gitu. Berarti sekaligus tadinya internal anak dan internal gereja ini juga. Bahkan menurut saya akan lebih bertambah berat. Lalu dengan masalah-masalah eksternal. Masalah eksternal itu pada perkembangan sekarang ini, di mana-mana ada yang sifatnya radikalisme, ada yang sifatnya membentengi dirinya, terselubung, yang kita tidak sadar bahwa membahayakan, memanfaatkan nama gereja, memanfaatkan nama organisasi tertentu yang juga bernuansa agama atau gereja. Banyak. Karena apa? Memang semua kelompok manusia di dunia ini masing-masing berusaha bagaimana kelompoknya itu sendiri bisa besar, bisa eksis begitu. Dan perlu kita sadari bahwa dalam proses untuk kita berkenah diri, yakin bahwa itu di antara kita itu atau di antara kita harus sadar tahu bahwa kemampuan dalam hal mengartikan sesuatu itu pasti berbeda dari satu orang dengan orang yang lainnya. Menurut saya bahwa organisasi harus bertanggung jawab bahwa satu orang dengan orang lain dalam kelompok ini belum tentu sama dalam hal menyikapi soal yang sama. Kalau begitu, organisasi ini harus benar-benar itu ditopang secara baik oleh yang berada di dalamnya, sehingga mereka juga yang ada di luarnya ikut membantu menopang demi kokoh dan kuatnya organisasi GMKI di Jakarta Sumba Barakaya. Hal ini pada perkembangan lanjutannya sekarang ini, pandemi COVID-19 mengganggu seluruh tatanan kehidupan, seluruh, tidak ada yang luput dari rombongan COVID-19. Sampai pada kita punya budaya saja terorong, sampai pada urusan-urusan gereja saja terorong. Bahwa pendeta tadi bilang sudah sekian lama ini, walau baru 1 tahun merasa lama, ada sejumlah hari-hari gereja itu yang ibadahnya tidak terlaksana di gereja. Ini sudah dirongrong ini. Adakah kita kuat dengan kita sepertinya tercerai-berai di rumah masing-masing untuk beribadah? Iman kita apakah itu bisa tumbuh dan berkembang dengan apa yang menjadi harapan
gereja atau terutama apa dari pemilik kehidupan. Ini juga pandemi COVID-19 tidak ada ruang dan tempat, dan tidak ada program dan kegiatan oleh siapapun di dunia ini yang tidak terganggu. Pemerintah juga sangat terganggu, sangat terganggu. Apalagi pemerintah itu jelas bertanggung jawab kepada rakyat dan bangsanya. Berarti kekuatan yang ada pasti akan sepenuhnya diarahkan untuk perang melawan COVID-19. Demikian juga dalam keberadaan kita di sini. Boleh-boleh kita itu tidak secara langsung kita berada dalam naungan gereja. Kita tidak bisa menyatakan bahwa kita berdoa minta Tuhan untuk lumpuhkan kita lalu kita lumpuh. Tidak seperti itu. Dunia dan manusianya sudah tercebur dalam dosa. Oleh karena itu muncullah itu pernyataan Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa berdoa dan bekerja. Dulu berdoa datang bantuan. Dulu bangsa Israel teriak di padang gurun kelaparan, turun mana dari langit. Kehausan Musa karena pusing dengar orang berteriak, umat berteriak, bukannya tunjuk tebing malah pukul tebing. Air keluar. Sekarang tidak ada lagi. Berarti tantangan yang kita hadapi tidak main-main. Nah, bagaimana untuk kita bisa menghadapi tantangan yang ada? Kita berada dalam konteks negara Republik Indonesia, NKRI. Ada sejumlah pilar yang menjadi dasar dalam hal kita berproses untuk menghadapi tantangan. Pilar pertama, kita harus setia dengan Pancasila. Bahwa Pancasila adalah ideologi negara. Pancasila adalah ideologi yang menjadi penjuru dalam hal kita melakukan segala sesuatunya di Republik ini. Lalu pilar kedua itu Undang-Undang Dasar 1945. Di sana terkait dengan kita persatuan dan kesatuan. Kita harus jadikan itu sebagai dasar dalam hal kita berproses apa saja dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara, berorganisasi. Undang-Undang Dasar 45 terutama dalam hal kebukaan. Lalu dasar ketiga kita itu adalah negara ini negara yang berada pada keanekaragaman, baik dari sisi budaya, etnis, itu agama dan lain sebagainya, dan bahkan kita negara-negara kepulauan. Jadi kita harus sadar bahwa kita berada dalam komunitas negara Republik Indonesia yang heterogen, beragam. Berarti kebinekaan ini kita harus juga jadikan sebuah kebinekaan.
ideologi kita